Hah? Kau punya data nggak mau diskusi sama saya? Kalau punya data naik. Iya kan? Bantah. Kita bahas moralitas gimana? Ini Gus Adam Zain. Berani nggak? Hah? Kita bahas moralitas Yesus dan Muhammad. Berani nggak kau? Hah? Berani nggak? Yuk. Daripada jerit-jerit di bawah. Lo kan kayak gitu kan? Kita pakai data diskusinya. Oke. Naik ya. Bagus. Ya, selamat sore. Ayo, tunjukkan wajah Anda. Aduh, tunjukkan wajah Anda. Tunjukkan wajah Anda. Kalau memang Anda mau berdiskusi, yang penting tunjuk data. wajahnya. Yang penting tunjuk data. Kamu punya data nggak diskusi iya, sama saya? itu juga harus. Ya udah, yuk kita bahas moralitas yuk. Wajahnya. Yuk kita bahas kan moralitas yuk. Berani nggak? Hah? Berani nggak kau bahas moralitas sama saya? Hah? Ya, ayo, berani nggak kau bahas moralitas sama saya? Tunjukkan wajah Anda dan data. Nih, tunjukkan wajah Anda, ya kan? Tunjukkan wajah Anda biar gampang diseruduk, ya kan? Nah inilah teman-teman ya. Lah kok kabur? Kok kabur? Jangan kabur, kita diskusi ya. Kamu pakai data, saya pakai data. Gitu kalau mau diskusi. Tunjukkan wajah Anda, tunjukkan wajah Anda. Yang penting itu data, bukan wajah. Ya. Yang penting itu data, bukan wajah. Gitu. Selagi yang kita tunjukkan itu data, ya udah bantah kalau tidak setuju dengan data saya. Nanti akan saya bantah juga jika saya tidak setuju dengan data Anda. Ini mau diskusi, tunjukkan wajah Anda, tunjukkan wajah Anda. Ini kesurupan lah ini. Ya kan? Namanya si Gus Adam ya, Gus ya, namanya Gus gitu. Tapi seperti itu kualitasnya gitu. Lah iya kan? Tunjukkan wajah Anda, tunjukkan wajah Anda. Kita mau diskusi ini nih. Kalau mau menunjukkan data saya itu ya, teman-teman yang di bawah ya. Pernah nggak saya ngomong tanpa menunjukkan data? Setiap apa yang saya sampaikan pasti sesuai dengan data yang tertulis. Nggak pernah saya itu menyampaikan sesuatu yang memang tidak pernah tertulis. Saya membacakan data yang tertulis gitu. Nah, data yang tertulis seperti ini. Ya. Coba jelaskan. Nah, kan kayak gitu, enak kan? Tapi kalau mau membantah, bantah dengan data. Jangan dibantah dengan tunjukkan wajah Anda, tunjukkan wajah Anda. Ini mau ngapain gitu? Ya. Saya cowok bukan cewek gitu ya. Iya, saya itu cowok bukan cewek. Jangan minta-minta wajah saya. Kalau saya menunjukkan wajah saya, nanti banyak yang jatuh cinta nanti sama saya gitu ya. Iya. Jangan ya. Silakan teman-teman ya. Iya, kalau saya tunjuk wajah saya nanti banyak yang suka sama saya. Barusan dia Gus Adam itu kan yang sering debat sama Bang Oki itu teman-teman. Iya. Dia yang sering debat sama Bang Oki. Kamu kan orang Madura kata sama saya. Ya dia juga orang Madura kan. Iya itu. Yang penting ini ya, keilmuan kita itu yang paling penting gitu. Kau punya data, saya punya data, yuk kita adu data. Itu kan kayak gitu. Jangan tunjukkan wajah Anda, tunjukkan wajah Anda. Iya, habis itu kabur. Habis ngomong tunjukkan wajah Anda, tunjukkan wajah Anda, kabur. Ini kan susah kayak gini ya. Ya. Susah ya teman-teman ya. Cobalah yang naik itu yang berkualitas lah kawan-kawan ya. Saya barusan baca 2 data ya. 2 data sudah saya baca. Kalau ada yang nggak setuju dengan data yang saya baca silakan bisa direspon gitu kan. Kan enak gitu. Iya kan?
Mungkin ada yang nggak setuju dengan data saya, ya silakan ditanggapi gitu. Ya, tapi ditanggapi itu dengan data, gitu ya, bukan dengan air liur gitu, ya. Kalau dengan air liur kan capek kawan-kawan ya. Oke, selamat sore Bang Freddy. Selamat sore Bang Freddy. Selamat sore Bang Freddy. Sore Bang. Kepencet Bang. Oke. Iya, gak apa-apa Bang, gak apa-apa. Kalau memang ada yang mau disampaikan gak apa-apa Bang. Silakan. Ya. Oke, siap Bang. Ya. Tuhan berkati ya Bang ya. Siap. Ya. Kepencet teman-teman ya. Kita cari yang lain dulu ya. Ini ada beberapa orang yang minta naik ya. Selamat sore Bang PB. Yuk dikencengin tetep layarnya teman-teman ya. Karena kalau sudah saya bernarasi keras ini banyak yang mau merungkatkan biasanya ya. Dikencengin dulu tetep layarnya teman-teman ya. Ya, jangan lupa lock orange-nya kawan-kawan ya. Selamat sore Bang PB. Selamat sore Bang PB. Selamat sore Bang PB. Oke, ya nyahut. Ini ada beberapa yang minta tapi followernya cuma 1, ada yang 2 ini. Ya susah kan? Nah, ini banyak yang minta naik tapi gak ada yang bisa on cam data, kan susah gitu. Nah, ini banyak yang minta naik tapi followernya cuma 1 ini kan. Coba kita ini ya, kita lihat. Nah, kita naikkan dulu. Selamat sore MAT. Selamat sore. Ya, dari Islam. Ya, waalaikumsalam. Dari Islam ya Bang ya. Ya, begini Bung Sair. Gimana, saya Bang? ini kan sering nyimak acaranya Edis, ini konfirmasi dulu. Kan Quran ini firman Allah, jadi perkataan Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril ke baginda Rasul. Yang saya tanyakan nih, kalau memang firman Allah kok ada ide Umar yang menjadi ayat suci. Ini saya baca di Asbabun Nuzul Al-Ahzab 59, Al-Baqarah 223, Al-Baqarah 183, 87 tentang berjima pada saat puasa itu. Kalau yang Al-Baqarah 223 tentang mendatangi istri-istrimu dari belakang. Ini semua kan berawal dari kisah Umar. Kok akhirnya bisa Allah ini menyetujui pendapat Umar? Akhirnya saya berpikir, apakah betul Quran ini firman dari Allah, ataukah ini masih asumsi saya, persekongkolan 2 orang ini sehingga turun ayat seperti itu. Oke, bentar dulu ya Bang ya. Abang Islam apa Kristen ini Bang? Saya ini ya setengah-setengah sekarang. KTP saya Islam. Setengah-setengah gimana ini Bang? KTP gimana, saya masih Islam. Tapi masih percaya sama Muhammad Bang? Sebagian saja. Karena gitu. saya belum tahu semuanya. Jadi masih ini ya Bang ya, apa? Masih 50-50 gitu ya Bang ya? Iya, katanya Ustadz kan Quran ini kitab suci firman Allah. Nah ini kadang-kadang saya ini bingung, kalau memang kitab suci ini turunnya dari Allah, mengapa justru bersumber dari pengalaman manusia yang dijadikan ayat suci. Ya contohnya Al-Ahzab 59 ini kan berkisah tentang menutupi
tubuh istri si baginda pada saat malam hari buang hajat. Asbabulnya kan begitu saya baca itu. Oke, lebih baik kita baca saja ya Bang ya. Ini ya asbabun nuzul ya Bang ya. Biar ini ya, biar abang semakin mantap gitu kan. Aja. Iya, biar abang semakin mantap lah ya. Saya cuma mau membantu membacakan asbabun nuzul ya. Surat Al-Ashab ayat 59. Betul ya Bang ya? Betul. Oke, ini sebab turunnya ayat, betul ya? Oke, kita baca ya Bang ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia menuturkan, setelah turun ayat hijab, salah seorang istri Rasulullah yang bernama Saudah keluar rumah untuk sesuatu keperluan. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihat dan berkata, "Wahai Saudah, demi Allah engkau tidak dapat bersembunyi dari kami. Lihatlah bagaimana caramu keluar rumah." Dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang. Saat itu Rasulullah tengah makan malam di rumahku dan beliau tengah memegang tulang. Saudah langsung masuk ke dalam rumah dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku keluar rumah untuk suatu keperluan." Dan Umar menegurku begini dan begitu. Seketika Allah mewahyukan ayat itu kepada beliau sebelum beliau sempat meletakkan tulang yang ada di tangannya. Kemudian beliau bersabda, "Allah telah mengizinkan kalian para wanita keluar rumah untuk suatu keperluan." Ibnu Sa'ad mencantumkan dalam kitab At-Tabaqat bahwa Abu Malik berkata, para istri Rasulullah terbiasa keluar di waktu malam untuk buang hajat. Ya, orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan itu untuk mengganggu dan menyakiti mereka. Ketika kejadian itu diadukan kepada Rasulullah, beliau pun segera menegur orang-orang munafik. Namun mereka justru menjawab, "Kami hanya mengganggu para hamba sahaya." Kemudian turunlah ayat agar tampilan mereka berbeda dengan hamba sahaya, yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Jadi gara-gara ya para istri Rasulullah buang hajat, ya turunlah ayat Al-Ahzab 59 ini Bang. Ya, jadi seperti itu Bang. Apa yang disampaikan Abang? Betul. Berarti menurut pemahaman saya, itu surah itu turun kan karena ada saran dari Umar toh kepada baginda supaya menghijabi istri-istrinya pada saat malam hari. Betul. Berarti inisiatif pertama ayat itu ada tuh kan Umar berarti. Umar. Tanpa ada Umar kan tidak ada Al-Ahzab 59 nih. Tanpa ada ide Umar. Bisa jadi. Bisa jadi Bang. Gitu. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah benar Quran ini firman Allah? Kalau firman Allah kan semua dari Allah. Ide-ide semua dari Allah. Sekalipun disampaikan melalui malaikat Jibril. Saya orang Kristen ya malu lah saya mengatakan, biarlah teman-teman Islam yang ngomong Bang nanti Bang, kayak itu kan, ya kan? Ya kan? Tapi Pak Sair kan saya dengar dari dari iman Islam kan, saya juga pernah dengar. betul Bang. Apakah juga punya pikiran seperti itu? Jadi selama ini apa yang diomongkan Ustadz itu, kalau menurut saya dengan adanya Al-Ahzab 59, Al-Baqarah 223, kemudian tentang berjima pada saat puasa 183, 187, semua itu kan berawal dari Umar. Jadi kalau boleh ya saya katakan boleh juga Umar ini sebagai nabi juga, karena berjasa menciptakan Quran. Waduh, berat Bang Mat ini saudara-saudara. Kayak gini lagi Bang Mat ya. Bang Mat kan masih di Islam sekarang. Bang Mat sering nggak mendengar ceramah tentang kebaikan Nabi Muhammad dari ustadz-ustadz? Sering nggak? Sejak kecil. Sejak kecil. Yang sering Bang Mat dengarkan ceramah-ceramah ustadz ketika mereka menceritakan tentang kebaikan Muhammad apa? Yang sering abang dengar sejak kecil? Ya, dia sangat penyabar,
sekalipun dilempari kotoran dia tidak membalas, bahkan mendoakan orang yang melempari, memaafkan, sering mengasih makan orang-orang miskin. Artinya jiwa berkorbannya sangat tinggi, sangat mulia sekali di tengah-tengah peradaban orang. Bang Mat pernah nggak dengar ceramah-ceramah Ustadz tentang kebaikan Rasulullah ketika dia itu memberikan makan pengemis Yahudi buta? Pernah dengar, iya. Pernah kan? Kira-kira kisah itu benar terjadi atau memang nggak ada kisah itu? Kalau menurut abang? Nah, karena percaya dengan apa yang diceritakan Ustadz, ya saya percaya saja. Oke, saya punya satu buku ini ditulis oleh orang Islam, Bang. Ini tentang kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta yang saya sebutkan barusan, dan juga yang sering diceramahkan oleh ustadz-ustadz, bahwasanya salah satu kebaikan Rasulullah yaitu memberi makan pengemis Yahudi buta yang membenci dirinya. Ternyata Bang, ini adalah, coba baca Bang, dongeng Islam favorit mengantar tidur anak. Nah itu Bang, jadi bukan fakta ya. Ya gak tahu Bang, menurut buku itu dongeng-dongeng Islami favorit pengantar tidur anak cerita itu Bang. Begini bro Sair, saya mau bertanya sedikit. Anda kan pernah Islam. Nah, saya ini pernah membaca salah satu literatur yaitu tentang perang Khaibar. Sebetulnya istri baginda yang bernama Sufia itu yang berasal dari Khaibar itu beragama apa sih? Safia. Oke, iya. Bentar, istri Kinana itu loh. Oke, saya buka data aja ya Bang ya. Bentar Bang ya. Selamat sore Bang Aldi. Ya, sabar teman-teman ya, saya buka data. Selamat sore Bang Sair. Ya, supaya apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan data yang tertulis terkait pertanyaan dari Abang Mat ya. Bentar Bang ya. Itu di halaman, bentar, 687, halaman 687 ya, bentar, 687 ya kan. Nah ini ya, bentar Bang ya. Ini panjang ceritanya Bang ya. Itu. Nih, saya baca dari sini ya Bang ya. Betul apa yang Abang sampaikan ini. Ini di dalam buku ini Bang ya. Di dalam buku Al-Waqidi ya, kitab Al-Maghazi Muhammad ya. Di sini cerita tentang Kinanah dan ini ya. Dan Safiyah ya. Jadi Nabi menyuruh Zubair bin Awam di antara kaum muslimin untuk pergi bersama Salabah ke reruntuhan tadi. Ia menggali di tempat yang ditunjukkan Salabah dan menarik dari dalam lubangnya harta karun yang dimaksud. Ada yang berkata, sesungguhnya Allah Maha Agung menunjukkan kepada nabinya mengenai harta itu. Saat harta tersebut ditarik keluar, Rasulullah memerintahkan Zubair untuk menyerang Kinanah bin Abul Hukaid sampai Kinanah mau menyerahkan semua yang ia miliki. Nah ini, Zubair melukainya. Ia mendatangi Kinanah membawa cap panas dan menempelkannya pada dadanya. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar Kinanah diserahkan kepada Muhammad bin Maslamah karena telah membunuh saudaranya, dan Muhammad bin Maslamah membumbun Kinanah. Beliau juga memerintahkan agar Ibnu Abil Hukaid, saudara Kinanah, untuk disiksa dan kemudian diserahkan kepada Bisir bin Bara untuk dibumbun olehnya. Ada yang berkata Bisir memotong ini ya kepalanya ya. Setelah itu barulah Rasulullah merasa beliau memiliki hak atas harta mereka dan memenjarakan anak-anak mereka. Nah itu. Jadi Kinanah ini memiliki harta ya. Kemudian dia dibunbun, dicap panas dadanya, sama saudaranya juga dibunbun, kemudian hartanya diambil Bang. Dan Kinanah ini punya istri memang, namanya siapa? Namanya Safiyah. Nah, Safiyah ini yang kemudian dinikahi. Jadi di dalam buku ini Bang dikatakan
Ya, bahwasannya Safia ini suaminya Kinana dibunbun, orang tuanya dibunbun, saudara-saudaranya dibunbun, semuanya dibunbun, tetapi Safia ini tidak dibunbun tetapi dinikahi oleh Mr. M. Nah, itu Bang. Ini ceritanya di sini seperti itu, gitu ya. Gitu Bang ya. Karena begini loh, yang saya dengar di dalam peperangan di dalam Islam itu karena orang-orang kafir itu memerangi Islam sehingga diperangilah oleh Islam. Ternyata setelah saya baca kisahnya itu kok justru sebaliknya. Mereka perang itu karena menginginkan harta itu tadi. Seperti Khaybar ini kan para petani, bukan tentara. Iya kan? Bukan tentara, petani yang tidak tahu apa-apa didatangi, diminta hartanya, diperangi, suaminya dibunbun, kemudian malamnya juga tanpa menunggu masa iddah, Sofia malamnya kan digauli. Ceritanya. Nah, ini lagi Bang, betul ini ya Bang ya. Ia mengatakan Abdullah bin Yazid menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Amar Al-Hudzali yang mengatakan Rasulullah tiba di Mekah pada hari Jumat ketika bulan Ramadan masih menyisakan 10 malam. Pasukan menyebar ke segala arah. Beliau memerintahkan mereka untuk menyerang siapa saja yang tidak masuk Islam. Gimana itu? Nah iya itu jadi apa yang selama ini digaungkan itu berbalik 180 derajat. Bukan diperangi dulu tapi justru memerangi lebih dulu karena ada motif yang namanya ganimah dan mikul yamin tadi, budak dan harta rampasan. Jadi ya kalau sekarang diomongkan bahwa agama rahmatan alamin memerangi karena diperangi itu malah terbalik. Justru diperangi itu karena supaya bisa masuk iman Islam kan seperti itu akhirnya. Ini Bang, saya akan bacakan kitab dari mereka Bang. Ini lagi ada kisah Bang ya. Mengenai Huwaris, ada namanya Huwaris Bang, Huwaris bin Nukaid. Dia itu anak dari Kusai. Sesungguhnya ia sering menghina Rasulullah. Jadi Huwaris ini sering menghina Rasulullah. Jadi Nabi menghalalkan darahnya Bang. Gara-gara Huwaris ini sering menghina Rasulullah, jadi Nabi menghalalkan darahnya. Saat berada dalam rumahnya pada hari penaklukan, ia lalu mengunci pintu rumah. Ali datang, Ali ini sahabatnya ya, sahabat Rasulullah. Mencarinya dan dijawab bahwa ia sedang berada di gurun. Huwaris mendengar bahwa ia diinginkan. Ali pergi dari rumahnya, Huwaris keluar ingin melarikan diri dari satu rumah ke rumah lain. Namun apa? Namun Ali menemukannya dan apa Bang? Dan memenggal kepalanya. Ya, gara-gara apa? Gara-gara hanya menghina Rasulullah. Ya, itu Asma bin Marwan itu juga pernah saya baca gitu. Asma bin Marwan, terus siapa penyair-penyair itu, saya juga pernah mengikuti itu. Jadi yang selama ini digaungkan tuh berbalik 180 derajat. Kalau dulu kita ya mengangguk-ngangguk karena nggak pernah baca, nggak pernah mencari sumber, nggak pernah berkenalan dengan orang-orang yang tahu. Taunya ya apa kata kiai saya, ustadz saya. Ternyata ya seperti itulah. Oke, terima kasih, itu saja. Jadi semua sudah terjawab yang selama ini kapan mau jadi Kristen Bang? Sementara ini saya ini masih belajar bertanya. Oh ya, kalau mau bertanya di sini saja Bang ya, nanti Bang ya. Ya, kalau udah mau jadi Kristen bilang Bang, buruan Bang, sebelum kita mati ya, Bang. Setiap sore iya Bang. Iya. Saya cross-check, saya juga nggak percaya begitu saja dengan omongan orang. Baik itu apologet Islam, apologet Kristen, saya cross-check sendiri. Lah, saya jadi ya, sekarang ini di YouTube kan kayak abang gini ya, kayak abang nanya, yang abang tanya ke saya jawab pakai data nggak Bang? Ya, memang tuh saya juga pernah baca sesuai. Nah, kan seperti itu. Yang penting kan jawabannya itu sesuai data gitu, bukan sesuai congor saya, kan gitu ya Bang ya? Ya, sesuai sumber dalil. Iya, sesuai dengan data yang memang sudah ada gitu. Ya gak setuju silakan bantah data saya.
Kalau setuju ya udah, buruan masuk Kristen. Ya, kira-kira begitu Bang Mat ya. Oke, terima kasih. Berusaha. Ya.